Inilah wajah baru Indonesia, Indonesia Emas 2045, mungkin hanya akan jadi panggung politik dan pidato kosong. Kalau hari ini saja kita gagal menyelamatkan anak muda dari pengangguran dan PHK massal. Di tengah dilihat pembangunan dan kemajuan teknologi, Indonesia masih dihadapkan pada persoalan klasik yang tak kunjung terselesaikan. Pengangguran. Setiap tahun, ribuan lulusan perguruan tinggi dan sekolah menengah keluar dengan harapan besar. Namun sayangnya, lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Banyak yang akhirnya harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik, BPS, mencatat bahwa pada awal 2025, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai lebih dari 7 juta orang. Ini belum termasuk pengangguran terselubung, mereka yang bekerja tapi tidak sesuai dengan keahlian dan jam kerja ideal. Di daerah seperti Jawa Barat, angka pengangguran masih menjadi yang tertinggi secara nasional. Tingginya PHK massal, minimnya lowongan kerja, dan ketimbangan akses pendidikan menjadi faktor utama penyebabnya. Ironisnya, job fair yang diadakan hanya menjadi formalitas, lebih banyak mempromosikan brand perusahaan daripada benar-benar membuka peluang kerja nyata. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran sosial, kemiskinan meningkat, daya beli menurun, dan harapan masa depan generasi muda mulai meredup. Di tengah himpitan ekonomi, sebagian justru memilih menjadi pekerja migran atau terjun ke sektor informal tanpa perlindungan hukum dan jaminan sosial. Pemerintah memang telah berupaya dengan program vokasi, pelatihan digital, hingga insentif ketenaga kerjaan. Tapi pertanyaannya, apakah langkah-langkah itu sudah menyentuh akar masalahnya? Ataukah justru hanya tabal sulam kebijakan tanpa arah jangka panjang? Satu hal yang pasti, pengangguran bukan sekadar statistik, melainkan wajah nyata dari rakyat yang menunggu peluang, menanti keadilan, dan berharap perubahan. Sejak Januari-Maret 2025, sekitar 60.000 pekerja di PHK dari kurang lebih 40 perusahaan. Namun hanya sebulan kemudian, jumlah korban melonjak menjadi 70.000 orang. Per Maret-Mei 2025, Partai Buruh dan Serikat Pekerja mencatat bahwa hingga Mei, 70.000 buruh kehilangan pekerjaan di lebih dari 80 perusahaan. Perusahaan-perusahaan besar seperti Sritex, PT Sangken Indonesia, PT Yamaha Musik Produk Asia, dan Yamaha Indonesia, PT Danbi Internasional, PT Victory Cinglu, dan 2 pabrik sepatu di Tangerang, serta perusahaan-perusahaan besar lainnya aktif dalam gerakan PHK massal. Hal ini disebabkan oleh penurunan permintaan 65%, lonjakan biaya produksi 43%, otomatisasi dan regulasi upah minimum 33%, serta tekanan produk impor 21%. Dan berdampak pada ekonomi dan sosial. Banyak buruh belum mendapat pesangon, THR, atau bahkan jaminan sosial. Data BPS mencatat peningkatan pengangguran sekitar 80.000 orang sebagai dampak langsung PHK. Puluhan ribu orang mencairkan JHT dan mengajukan JKP. Serikat pekerja seperti KSPI, KSPPB, dan Partai Buruh menuntut pembentukan Satgas Nasional PHK serta menggelar aksi demo nasional termasuk tanggal 10 Juni 2025 di depan DPR RI dan Istana. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan berupaya menjamin hak pesangon, JKP, serta memfasilitasi pelatihan dan transisi ke sektor informal atau wirausaha. Gelombang PHK massal ini memperumit situasi pengangguran. Banyak lulusan dan pekerja berpendidikan kini menghadapi ketidakpastian pekerjaan. Membuka jalan bagi fenomena #kabur aja dulu. Keinginan untuk merantau atau bekerja di luar negeri.
akibat frustasi lokal. Pemerintah Kabupaten Bekasi menggelar Job Fair Bekasi Pasti Kerja di Presiden University 27 Mei 2025 dengan harapan menyerap puluhan ribu pencari kerja. Namun, acara ini berbalik jadi simbol kegagalan manajemen. Peserta membludak, mencapai 25.000 sampai 30.000 orang. Jauh melebihi lowongan yang tersedia, yaitu 2.500 sampai 3.600 posisi. Kericuhan parah, rebutan QR Code, antrian panjang, dorong-dorongan hingga pingsan dan adu fisik. Sistem pendaftaran kacau. Tidak ada sistem online, peserta hanya dipaksa antri untuk scan barcode tanpa info proses yang jelas. Tidak serius menanggapi pasar tenaga kerja, ekonom dan politisi mengecam, menilai event ini sekedar formalitas, bukan solusi nyata. Pasca acara nihil tindak lanjut. Sebagian besar pelamar belum mendapat panggilan interview 2 minggu selepas acara. Gelombang THK massal dan kegagalan job fair di Bekasi mencerminkan persoalan mendasar. Ketidaksiapan sistem ketenagakerjaan dalam menghadapi tekanan ekonomi dan teknologi. Performasi nyata dan data-driven policy mutlak diperlukan agar job fair bukan sekedar branding kosong, dan rakyat bisa benar-benar mendapat pekerjaan layak. Suka konten seperti ini, like dan subscribe. Dan tulis tanggapan kalian di kolom komentar.